Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala az-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'al iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bapak Ibu jemaah yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan begitu banyak nikmatnya pada pagi hari ini, yang sampai-sampai dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, ketika engkau hendak untuk menghitung nikmatku, tidaklah engkau mampu untuk bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Dan ayat ini ditafsirkan dalam salah satu tafsir yang ditulis oleh penulis tafsir dari Indonesia, yaitu Hasbi As-Siddiqi, bahwasanya walaupun engkau menggunakan air di lautan sebagai tinta, dedaunan sebagai kertas, dan ranting-ranting pohon sebagai pena, untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidaklah mampu engkau untuk bisa menghitungnya. Mungkin kita bisa menghitungnya, tapi tidak akan pernah habis untuk kita hitung. Kemudian salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah nabi yang rela mengorbankan harta dan darahnya demi tegaknya agama Islam, demi tegaknya kalimat tauhid la ilaha illallah. Jangankan harta dan darahnya jamaah sekalian, nyawanya pun dia rela korbankan demi tegaknya agama Islam, demi tegaknya kalimat tauhid la ilaha illallah. Kita bisa merasakan nikmat Islam oleh karena perjuangan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada salahnya ketika disebut nama beliau kita bersalawat kepadanya sebagai bukti terima kasih kita, sebagai bukti kecintaan dan kerinduan kita kepadanya. Baik, langsung saja pada pagi hari ini saya akan membacakan salah satu hadis yang ada di dalam kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Arba'in An-Nawawi, yaitu hadis yang ke-12. Dalam hadis ke-12 tersebut tentang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Adapun bunyi hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagian dari kebaikan keislaman seseorang apabila ia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Qurrah bin Abdurrahman dari Abu Zuhri, dari Abu Salama, dari Abu Hurairah, dan sanad-sanadnya ia nyatakan sahih. Artinya apa? Artinya hadisnya tidak ada masalah dalam hadisnya. Dan hadisnya benar-benar sahih. Dia berkata tentang hadis ini bahwasanya hadis ini kalimatnya pendek jamaah sekalian, tetapi padat berisi. Semakna dengan hadis ini adalah ucapan dari Abu Dzar. Pada beberapa riwayatnya, barang siapa yang menilai ucapan dengan perbuatannya, maka dia akan sedikit bicara dalam hal yang tidak berguna. Imam Malik menyebutkan bahwa menyampaikan bahwa keterangan bahwa seorang berkata kepada Luqman, apa yang menjadikan engkau mencapai derajat yang kami saksikan sekarang? Derajatnya pada saat itu berada pada derajat yang mulia. Sampai-sampai Imam Malik bertanya kepada Luqman, apa yang menyebabkan engkau berada pada derajat ini sekarang? Jawabnya, berkata benar, menunaikan amanah, dan meninggalkan apa yang tidak berguna bagi diriku. Itulah yang menjadi kunci sehingga Luqman dipandang hadirin sekalian
dia berkata benar dalam ucapannya, dia bisa menjaga amanah, dan dia meninggalkan sesuatu yang sama sekali tidak berguna bagi dirinya. Apa pelajaran yang dapat kita petik dari hadis ini? Yang pertama, termasuk sifat-sifat orang muslim adalah dia menyibukkan dirinya dengan perkara-perkara yang mulia dan menjauhkan dirinya dari perkara yang hina dan rendah. Maksudnya apa hadirin sekalian? Sudah selayaknya bagi kita sebagai seorang muslim untuk meninggalkan sesuatu yang sama sekali tidak ada manfaatnya bagi diri kita, malah merugikan diri kita, malah membuat diri kita menjadi hina. Maka dari itu dikatakan, ketika kita bisa memetik dari hadis itu bahwasanya termasuk sikap seorang muslim adalah ia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, yang malah merendahkan dirinya, malah membuat dirinya hina apabila dia melakukannya. Poin yang kedua yang dapat kita petik, pendidikan bagi diri dan perawatannya dengan meninggalkan apa yang tidak bermanfaat di dalamnya. Jadi termasuk mendidik diri kita apabila kita bisa meninggalkan sesuatu yang sama sekali tidak ada manfaatnya dalam diri kita apabila kita melakukan itu. Contohnya apa hadirin sekalian? Perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat yang kadangkala kita tidak sadari, terus kita melakukannya. Contohnya penyakit-penyakit hati yang ibu-ibu kumpul 2 orang mungkin masih aman, tapi kalau udah 3 orang yakin gitu pembicaraannya tuh udah mengarah pada hal-hal yang, tapi mudah-mudahan sih di sini nggak ada gitu. Kemudian yang ketiga, menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak bermanfaat adalah kesia-siaan dan merupakan pertanda kelemahan iman. Jadi ketika kita melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat kayak gitu, tidak ada faedah dari situ, maka termasuk itu menandakan bahwasanya itu adalah pertanda keimanan dari diri kita, dan termasuk kesia-siaannya lah kesia-siaan. Kemudian yang keempat, anjuran untuk memanfaatkan waktu dengan sesuatu yang manfaatnya kembali kepada diri, baik dunia maupun akhirat. Jadi intinya apa? Daripada kita menyibukkan diri kita dengan hal yang tidak bermanfaat, maka dari hadis ini dijelaskan bahwasanya kita bisa menyibukkan diri dengan perbuatan yang bermanfaat. Contohnya apa? Tadarus Al-Quran, kayak gitu. Mungkin menyambung silaturahim, perbanyak mendengar kajian-kajian agama, perbanyak bermuhasabah kepada diri kita. Itu jauh lebih bermanfaat daripada ketika kita melakukan hal yang sama sekali nggak ada manfaatnya bagi diri kita. Kemudian pelajaran yang terakhir dapat kita petik dari hadis ini adalah ikut campur terhadap sesuatu yang bukan urusannya dapat mengakibatkan kepada perpecahan dan pertikaian di antara manusia. Maksudnya apa? Ketika ada suatu hal, suatu masalah kayak gitu, kemudian gak ada hubungannya dengan kita, maka lebih baik kita tinggalkan kayak gitu daripada kita ikut campur. Misalnya ada masalah seseorang, itu kadangkala terjadi. Ibaratnya seseorang yang punya masalah, kita yang pusing memikirkan kayak gitu. Ibaratnya seseorang yang beli kulkas, kita yang dingin. Seseorang yang beli pemanas, kita yang jadi panas. Untung jamaah sekalian, kalau tetangga kita nggak beli pesawat, jangan sampai malah kita yang terbang gitu. Jangan sampai kita malah yang meluncur dari lantai 10 UAD itu untuk terbang, karena nggak bisa melihat kesenangan dari saudara-saudara kita. Maka dari itu, sebagai kesimpulannya, marilah kita menjauhkan diri kita dari hal-hal yang tidak ada manfaatnya bagi diri kita. Mari kita sibukkan diri kita dengan hal-hal yang bisa semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Segala kebenarannya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala kesalahannya itu datangnya dari diri pribadi saya sendiri. Unsur maqala wala tansur man qala. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.